Anak-anak semuanya, khususnya para peserta didik baru, pertama izinkan Pak menyampaikan ucapan welcome to SMP Negeri 1 Busungbiu. Sebelum Pak akan memulai materi yang Pak akan sampaikan, barangkali anak-anak sudah mengenal nama, kemudian alamat dan seterusnya. Nah, kalau belum, izinkan Pak dulu memperkenalkan diri Pak sendiri. Nah, Pak lahir di Kecamatan Busungbiu, tepatnya di Desa Pelapuan, tanggal 31 Desember 1960. Nah, anak-anak sudah pasti bisa menduga berapa usia Pak sekarang. Nah, berdasarkan data kelahiran, Pak sekarang sudah berusia 58 tahun. Oleh karena demikian, walaupun dari segi usia Pak sudah cukup tua, namun barangkali dari segi pengetahuan Pak belum seberapa. Baiklah anak-anak semuanya, Pak akan memperkenalkan diri Pak. Nama Pak adalah Gederene, SPD MPD, berasal dari Pelapuan, Kecamatan Busungbiu, tentunya kabupatennya Buleleng. Barangkali selain memperkenalkan diri, anak-anak juga perlu tahu tentang keseharian, tugas dan profesi Pak sebagai guru di SMP Negeri 1 Busungbiu. Nah, kesehariannya Pak mengajar mata pelajaran bahasa Inggris, karena background Pak awalnya adalah dari pendidikan bahasa Inggris. Karena Pak mengajar bahasa Inggris, tentunya nanti dalam penyampaian materi pelajaran, khususnya pengenalan masa pengenalan siswa, khususnya di SMP 1 ini, banyak nanti Pak akan selipkan istilah-istilah dalam bahasa Inggris. Baik anak-anak, sebelum Pak mulai, saya akan aturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Baik anak-anak, mungkin kesehariannya anak-anak sudah mengenal. Sebelum Pak melanjutkan pelajaran, nanti Pak akan menyapa anak-anak dengan ucapan good morning. Good morning kelas. Good morning anak-anak. Ada yang tahu artinya good morning? Silakan. Siapa yang tahu? Barangkali anak-anak baru masuk di SMP ini belum pernah kenal dengan istilah good morning. Nah, good morning itu artinya adalah selamat pagi. Nah, untuk merekatkan anak-anak lebih tahu tentang arti good morning, Pak akan coba menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Good Morning to You. Gimana anak-anak? Are you ready to sing? I hope that you are ready to sing song entitled Good Morning to You. Baiklah. Good morning to you. Good morning to you. Good morning to all my friends. Good morning to you. Good morning to you. Good morning there my friends. Nah, that's about a song entitled Good Morning to You. Nah, itu yang berhubungan dengan profesi Bapak keseharian mengajar bahasa Inggris. Nah, pada hari ini Pak kaitkan dengan apa yang kita akan bahas pada diskusi ini adalah materi MPLS. Barangkali anak-anak sudah mengenal apa yang panjangan dari MPLS itu? Ada yang tahu anak-anak? Coba, siapa yang kira-kira mengenal M yang pertama saja? Ya, M yang pertama itu ada artinya mengenal. Ya, siapa yang tahu P yang berikutnya? Kemudian L dan S. Baik, untuk M-nya Pak sudah perkenalkan artinya mengenal. Kemudian yang terakhir S-nya Pak juga akan berikan sekolah. Jadi PLS-nya coba anak-anak pikirkan, coba anak-anak terka apa kira-kira arti
P dan L-nya itu atau kepanjangannya. Pak kasih waktu dulu ya untuk melanjutkannya dalam waktu 1 menit. Silahkan berpikir 1 menit. Gimana anak? Sudah tahu apa artinya P dan L? Ya, nah kalau anak-anak barangkali sudah tahu atau malu mengungkapkannya, nanti Pak akan lanjut saja dengan materi yang Pak akan berikan sekarang ini adalah berjudul kesadaran berbangsa dan bernegara. Baik, kita lihat dulu apa sih maksud dari kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, Pak akan menstres, ya Pak akan menggarisbawahi 3 kata. Yang pertama adalah kesadaran, yang kedua adalah berbangsa, yang ketiga adalah bernegara. Jadi ada 3 hal yang perlu anak-anak ketahui. Yang pertama adalah kesadaran, kemudian berbangsa dan bernegara. Nah, barangkali yang pertama, siapa yang tahu kira-kira artinya kesadaran? Kemudian berikutnya adalah berbangsa. Nah, berikutnya adalah bernegara. Siapa? Yuk, coba bantu Pak. Siapa yang bisa memberikan pemahaman tentang kesadaran? Nah, baiklah, akan coba memberikan. Jadi kesadaran itu adalah suatu inisiatif, ya, suatu keinginan. Ini, ingat sekali lagi Pak tekankan bahwa kesadaran itu artinya keinginan atau inisiatif yang datang dari dalam diri Anda sendiri. Ya. Jadi kesadaran itu artinya inisiatif atau keinginan yang datang dari dalam diri Anda sendiri. Nah, jadi maksudnya kesadaran itu timbul bukan atas dorongan atau motivasi atau daya tarik dari orang lain. Jadi sepenuhnya itu berasal dari kesadaran diri Anda sendiri. Nah, baik. Nah, itu yang kita akan bahas sekarang, kesadaran berbangsa dan bernegara. Mengapa hal itu kita akan bahas? Ya. Mengapa kesadaran berbangsa dan bernegara kita perlu sampaikan kepada anak-anak untuk memasuki jenjang pendidikan di SMP ini? Ada yang tahu kira-kira? Ya, siapa yang tahu? Mohon diacungkan tangannya, silakan. Ya, nah, kalau tidak, baiklah, Pak akan memberikan sedikit gambaran tentang mengapa kesadaran berbangsa dan bernegara itu perlu kita hidupkan di era sekarang ini. Nah, baik, salah satu latar belakangnya ini banyak hal sebenarnya, anak-anak. Tapi yang pertama, barangkali anak-anak sebagai siswa yang sekarang duduk di bangku SMP kelas 1, barangkali dari SD, anak-anak sudah pernah menonton TV, baik TV swasta maupun TV milik pemerintah, ya. Itu. Jadi pada stasiun-stasiun TV itu banyak ditayangkan hal-hal yang menimbulkan adanya perpecahan ini berbangsa dan bernegara. Nah, salah satunya misalnya yang paling sering biasanya terjadi di sini adalah di kota-kota besar. Nah, ada yang tahu kota besar? Nah, kota-kota besar itu salah satunya misalnya di Jakarta, karena di sana terjadi perpaduan antar penduduk yang berasal dari belahan-belahan pulau yang ada di Indonesia. Nah, di sana karena penduduknya terdiri dari berbagai orang atau suku bangsa dan lain sebagainya, nah otomatis di sana akan menimbulkan suatu gesekan. Nah, sering terjadi gesekan. Nah, salah satunya misalnya ada
perkelahian antar kampung. Nih, ada yang anak-anak yang pernah berkelahi di SD. Bagaimana anak-anak? Ada yang sudah berkelahi? Pernah? Tidak pernah? Bagaimana rasanya berkelahi itu? Enak atau tidak enak? Nah, kalau Pak sih merasakan berkelahi itu ya rasanya tidak penting ya, dan tidak ada gunanya. Sebab ada pepatah yang mengatakan kalau berkelahi itu menang jadi arang, kalah jadi apa anak-anak? Ya, pokoknya keduanya itu akan berdampak tidak bagus ya. Dampaknya sama-sama jelek. Yang menang juga jelek, yang kalah juga sangat jelek bahkan ya. Nah itu, jadi sekali lagi kesadaran akan berbangsa dan bernegara itu penting, utamanya untuk mengantisipasi anak-anak adanya disintegrasi bangsa. Jadi Pak pertegas sekali lagi mengapa kita khususnya di lembaga pendidikan di SMP 1 Usung Biu ini memberikan materi yang berkaitan dengan kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, salah satunya adalah menjawab kekhawatiran tentang adanya bangsa kita ini akan terjerumus pada hal-hal yang sifatnya disintegratif. Tahu anak-anak disintegratif? Ya, jadi disintegratif itu artinya perpecahan. Ya, perpecahan antar bangsa. Bangsa kita ini maksudnya ya. Ya, jadi kekhawatiran itulah yang melatar belakangi mengapa kesadaran berbangsa dan bernegara ini kita khususnya di SMP 1 anak-anak jelang memasuki pendidikan di sini perlu diberikan hal seperti itu. Jadi sekali lagi contoh yang tadi misalnya itu yang konkret perkelahian antar kampung, dan yang lebih tidak bagus lagi adalah anak-anak berkelahi di sekolah ya, yang biasanya berasal dari desa satu dengan yang desa yang lain. Nah ini perkelahian pada skup yang lebih kecil ini antar desa dan desa ini bisa berkembang ini ya. Asalnya kan anak-anak hal-hal yang besar itu muncul dari hal-hal yang kecil. Ya, nah oleh karena demikian pada hal ini pada kegiatan khususnya kesadaran berbangsa dan bernegara ini perlu kita melaksanakan atau melakukan hal-hal yang bersifat preventif, artinya pencegahan. Ya, pencegahan adalah suatu usaha yang harus kita lakukan untuk agar jangan sampai timbulnya hal-hal yang bersifat fatal, yaitu disintegratif bangsa, perpecahan bangsa kita. Sebab untuk membangun bangsa kita ini sangat sulit anak-anak. Tahu kan bahwa kalau kita mau merdeka dari sejak zaman kerajaan sulit sekali, sudah banyak para pejuang-pejuang kita yang mengorbankan diri ya untuk membangun negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia ya. Nah oleh karena demikian sekali lagi secara realita Pak berharap setelah kegiatan pemberian materi ini anak-anak nanti menyadari bahwa betapa pentingnya sejak dini anak-anak menimbulkan rasa kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah itu, jadi itu latar belakangnya sepintas, tapi ya banyak lagi ya. Selain perkelahian dan lain sebagainya, itu adanya preman-preman di sana misalnya. Kalau kemarin di TV ada yang kelompok yang di Jakarta itu John Kay ya, itu berkelahi di antar kelompok. Nah kalau ini anak-anak dibiarkan bisa-bisa itu menimbulkan perpecahan antar suku. Kalau dia berasal dari Maluku, kalau di sana pecah nanti akan berkembang lagi. Jadi sekali lagi mudah-mudahan hal itu anak-anak anggap sebagai suatu pengalaman yang berarti. Kata orang, pengalaman adalah guru yang terbaik. Saya Inggris ingat anak-anak, experience is the best teacher ya. Oleh karena demikian, anak-anak silakan banyak baca dan lain sebagainya agar anak-anak mendapatkan tentang pengalaman bagaimana pentingnya
kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, sebelum Pak lanjutkan lebih detail tentang materi kesadaran berbangsa dan bernegara ini, perlu Pak Pak bingkai dulu materinya, skop materi daripada kesadaran berbangsa dan bernegara itu. Apa saja yang kita bingkai? Nah, salah satunya adalah ini anak-anak harus mengenal yang namanya Pancasila. Pak rasa pada setiap ruangan anak-anak di kelas, ketika anak-anak di SD, pasti anak-anak sudah dipasang, ditempelkan pada dinding ruangan itu dengan burung garudanya. Di sana sudah ada yang namanya Pancasila. Nah, barangkali anak-anak bisa menyebutkan salah satu dari Pancasila, khususnya sila yang pertama, ya, Pak yakin anak-anak bisa. Yaitu sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini sebagai siswa, anak-anak harus memahami itu Pancasila itu. Nah, yang kedua, Pak lanjutkan, Pak juga akan bingkai skop yang berada pada kesadaran berbangsa dan bernegara itu adalah kesadaran kepada atau rasa cinta kepada tanah air. Itu perlu anak-anak ketahui, ya. Bagaimana anak-anak membangun rasa cinta kepada tanah air kita? Gimana anak-anak? Bisa? Nah, salah satu yang kita lakukan biasanya kalau di sekolah, kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional kita. Ketika kita mengadakan yang disebut dengan upacara seni, nah itu biasanya kita nyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Nah, di sana sudah terimplementasi, sudah terkandung nilai daripada rasa cinta kepada tanah air. Demikian juga kegiatan-kegiatan yang lainnya, misalnya pramuka, kemudian narkoba, kemudian kegiatan ekstra yang lainnya. Nah, jadi singkatnya dalam Pancasila, kemudian cinta tanah air itu adalah merupakan keterkaitan daripada materi kesadaran berbangsa dan bernegara. Jadi singkat kata, Bapak tekankan sekali lagi. Nah, untuk memasuki anak-anak pada jenjang pendidikan di SMP Negeri 1 khususnya, sebelum nanti anak-anak mendapat pelajaran secara khusus per bidang studi, maka anak-anak perlu diberikan yang namanya materi kesadaran berbangsa dan bernegara. Karena hal ini sangat penting untuk menuju pada langkah-langkah berikutnya. Bagaimana anak-anak semuanya? Yang cewek maupun yang cowok? Apakah kira-kira anak-anak siap untuk melaksanakan hal itu? Nah, Pak yakin anak-anak bisa melakukan dengan baik. Itu. Jadi untuk kali ini, karena keterbatasan waktu kita anak-anak, karena kita sekarang belajar pada situasi yang namanya new normal. Ya, pernah anak-anak mendengar kata new normal? Ya, jadi kehidupan normal baru. Ya, bagaimana anak-anak bertingkah atau berperilaku pada kehidupan new normal ini? Ya, ada yang tahu anak-anak gimana mengantisipasi new normal ini? Nah, salah satunya anak-anak kalau sudah masuk sekolah jangan lupa pakai masker. Itu ya wajib anak-anak. Nah, karena sekarang di Indonesia, terlebih lagi di Pulau Bali, sudah banyak yang menjadi korban dari apa yang kita kenal dengan virus corona, atau singkatannya adalah COVID-19, Coronavirus Disease 19. Nah jadi itu sangat berbahaya. Oleh karena demikian, maka kegiatan seperti ini juga dilakukan untuk antisipasi jangan sampai anak-anak terkena virus corona itu. Jadi itu ya. Yang kedua, kalau sudah di sekolah, jangan lupa anak-anak cuci tangan ya. Sudah disediakan juga. Dan kemudian anak-anak
jangan lupa juga memakan makanan yang bergizi, yang mengandung gizi, sehingga daya tahan tubuh kita ini menjadi bagus. Itu ya. Nah, itu kemudian tidak lupa juga kalau di sekolah anak-anak, Pak berharap anak-anak jangan ada pada kerumunan tertentu ya. Kalau berkerumun itu tidak boleh anak-anak melebihi dari 25 orang. Ya, sehingga lebihan kan ajak selain. Demikian juga anak-anak harus jaga jarak yang kita sebut dengan physical distancing. Jaga jarak antara orang ke orang lain itu minimal anak-anak 1 meter jaraknya. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya tadi sudah Pak perjelas adanya social distancing, jaga jarak sosial. Nah, para sah untuk hari ini itu yang Pak bisa berikan. Lebih dan kurangnya Pak menyadari bahwa tidak ada yang sempurna. Nah, oleh karena demikian, sebelum Pak akan menutup sesi ini, Pak akan memberikan juga sebuah pertanyaan kepada anak-anak di rumah ya. Anak-anak kerjakan juga secara daring ini ya, dalam jaringan. Tugas anak-anak ini nanti dikumpul juga melalui WA yang sudah didistribusikan kepada anak-anak masing-masing. Nah, pertanyaan Bapak cuma satu, tolong didengarkan. Ya. Satu, pertanyaannya adalah bagaimana pendapat Anda? Ya, Pak pertegas lagi, bagaimana pendapat Anda tentang adanya yang disebut dengan perkelahian antar siswa di sekolah. Jadi sekali lagi, bagaimana pendapat anak-anak tentang adanya perkelahian antar siswa di sekolah? Nah, itulah pertanyaan yang Pak berikan secara daring juga. Ingat, selesai ini coba anak-anak jawab dan kirimkan kembali jawabannya melalui WA yang sudah terdistribusi melalui HP anak-anak. Nah, hanya itu anak-anak yang Pak bisa berikan untuk hari ini. Sekali lagi, seperti Pak katakan tadi, lebih dan kurangnya Pak minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya Pak akhiri dengan ucapan Parama Santi. Om Santi Santi Om. See you next.